Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad Shahifah 4, Rasulullah SAW bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bithalathin baliyatin ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman." Akan datang kepada umatku zaman di mana mereka akan lari dari ulama dan fuqaha. Nah, ini sudah terbukti. Di zaman akhir ini sekarang orang-orang semakin menjauhi ulama dan menjauhi para ahli fikih atau fuqaha. Maka kata Nabi, "Fayabtalihimullahu bithalathin baliyatin." Allah akan menguji umat-umat akhir zaman ini dengan 3 ujian. Apa itu? Yang pertama adalah ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat atau menghilangkan barokah dari usahanya. Kalau kita lihat sekarang, manusia semakin jauh dari kata-kata barokah. Kerjanya semakin berat, waktunya dihabiskan untuk bekerja, tapi tidak pernah cukup dan cukup, bahkan kurang. Bahkan kita lihat suaminya kerja, istrinya kerja, akan tetapi anaknya juga sedikit, terus mengeluh tentang usahanya, terus mengeluh tentang biaya pendidikannya, terus mengeluh tentang kebutuhannya. Padahal dua-duanya bekerja. Rumahnya juga tidak selebar dan segede orang-orang dahulu. Jadi indeks kebahagiaan manusia modern di akhir zaman ini semakin menurun. Walaupun dua-duanya suami istri mungkin sama-sama bekerja, kalau dinalar secara logika, seharusnya dengan dua-duanya bekerja, maka akan semakin kaya raya, rumahnya semakin besar, anaknya juga banyak, dan indeks kebahagiaannya juga akan meningkat. Namun kita saksikan sekarang, banyak sekali manusia-manusia modern itu yang mati bunuh diri karena stres, memikirkan kehidupan, memikirkan kebutuhan yang begitu banyak. Wasaniyatu yusallatullahu ta'ala alaihim sultanan doliman. Dan yang kedua, Allah akan mengangkat dari mereka itu pemimpin atau penguasa yang dolim. Di akhir zaman ini, jika orang-orang itu sudah menjauhi para ulama dan para fuqaha, maka Allah akan mengangkat orang-orang yang menjadi penguasa, itu orang-orang yang zalim. Apa itu zalim? Zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi perbuatan zalim itu bisa dosa, bisa tidak.
tapi juga bisa dosa yang sangat besar. Contoh, peci ini tempatnya di kepala. Jika saya taruh dan saya pakai di kaki saya, maka saya termasuk zalim. Karena menaruh peci tidak pada tempatnya. Tapi perbuatan saya ini tidak bisa dikatakan dosa. Tapi zalim yang sangat besar itu adalah syirik. Sesuai dengan firman Allah, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang sangat besar. Mengapa? Karena yang namanya syirik itu menyekutukan, menduakan Allah. Wis ngerti, sudah tahu kalau Allah itu Khalik, pencipta, dan yang lainnya itu makhluk yang diciptakan, tapi diduakan. Seolah-olah ada dua Khalik. Menaruh kedudukan makhluk setara atau sejajar dengan Khalik itu adalah perbuatan syirik, dan syirik adalah zalim yang sangat besar. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Allah akan mengeluarkan orang-orang akhir zaman itu dari dunia ini tanpa iman. Artinya banyak orang-orang di akhir zaman ini yang meninggal dunia tanpa membawa iman. Jadi memegang iman di akhir zaman itu seperti memegang bara. Mau dilepas, ya kok iman. Tidak dilepas kok panas, berat. Nah, 3 ujian ini akan dialami oleh manusia di akhir zaman. Kemudian Allah akan mengujinya dengan 3 ujian. Demikian yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.